gaji buat calon suami nanti? 80 juta. Ada minimal, yang penting tanggung jawab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Rahmat Ilham di channel gue RIC. Nah, di sini gue akan menjelaskan suatu hal yang tidak penting. Tapi kalau menurut kalian penting, itu alhamdulillah dan bisa jadi motivasi buat kalian, gitu kan? Karena apa? Karena gue sudah melakukan riset, atau bisa disebut pranknya itu terserah, gitu kan? Tapi ini riset langsung, gitu kan? Gue udah beberapa chat, beberapa kontak cewek-cewek yang ada di handphone gue, gitu kan? Nah, apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya itu cuma satu. Pertanyaannya itu cuma satu, yaitu berapa minimal gaji calon, gitu kan? Berapa minimal gaji calon suamimu? Berapa minimal gaji calon suamimu untuk jadi suamimu nanti? Nah, coba kalian pikirkan itu. Itu bisa jadi motivasi buat kalian juga, gitu kan? Wah, berarti gue harus kumpul segini nih. Wah, berarti berapa persen kah, gitu kan, cewek-cewek di luaran sana itu mementingkan materi, atau berapa persen kah, gitu kan, cewek-cewek di sana tidak memerlukan materi. Nah, di sini kita akan tumpas sampai tuntas. Nah, oke. Di sini udah ada salah satunya, gitu kan. Nah, di sini gue bertanya dong, berapa minimal gaji calon suami untuk jadi suami lu, gitu kan. Nah, dia malah bertanya pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Coba kalian bayangkan, gitu kan. Wah, kenapa sulit? Kenapa seperti itu? Mungkin mereka para cewek itu punya suatu hal yang memang tidak sulit untuk dijawab. Karena kenapa? Karena ketika dia menjawab dengan hal yang soal harga yang tertinggi atau gaji yang tertinggi, mungkin akan disebut matre. Tapi kalau direndahkan juga, tapi kehidupan dia itu bagaimana, gitu loh. Nah, di sini dia menjawab pertanyaan yang sangat sulit. Loh, gue ketawa dong, bener nggak? Nah, gue bilang jawab aja, pengennya itu berapa. Gue belum ngasih tahu bahwasannya ini chatan, gitu kan, untuk masukin ke video. Gue belum ngasih tahu. Nanti mungkin video ini gue share, gitu kan, kepada mereka, mungkin baru mereka akan tahu. Nah, itu dia langsung menjawab seperti ini, tergantung pengeluaran, yang penting cukup buat sehari-hari, buat makan, buat jajan, buat kebutuhan bulanan. Jadi kelihatan dong. Gue tanya lagi dong, berapa? Kata dia, nggak tahu, gitu kan. Berarti dia tidak mementingkan untuk mewah-mewah. Benar gak? Berarti dia tidak mementingkan untuk suatu hal yang tidak perlu di rumah tangga dia nanti. Itu salah satu chatnya. Ada lagi juga ada lagi ini chat dari beberapa teman gue, gitu kan. Nah, gue tanya langsung, gitu kan, gak ada basa-basi, gue langsung tanya, gitu kan, berapa gaji buat calon suami lu nanti untuk nikahin lu? Dia membalas, ya mungkin dia kebingungan, tiba-tiba gue nanya seperti itu. Nah, gue tanya lagi, berapa minimal gaji calon suamimu untuk jadi suamimu? Ya kan? Nah, dia malah nanya, kenapa nanya gitu. Mungkin dia bingung. Nah, gue jawab aja, gitu kan, nanya aja kira-kira berapa. Dan apa jawaban dia? Gak ada minimal, yang penting tanggung jawab. Ada minimal, yang penting tanggung jawab. Ada minimal, yang penting tanggung jawab. Ya, mungkin kalian sudah tahu apa maksud itu.
yang penting tanggung jawab. Dari segi apa? Mungkin dari segi materi atau dari segi kasih sayang keluarga nanti. Dia pengen yang bertanggung jawab, ya kan? Nah, dari yang dua ini belum ngasih nominal berapa dia inginkan, gitu kan? Karena yang dua ini jawabannya ya seperti ini, gitu. Nah, ada juga yang ketiga, gitu kan? Nah, yang ketiga ini ada, gue tanya dong, ya nggak? Gue tanya, berapa gaji calon suami lo untuk nikahin lu? Dan gue tanya dong. Nah, dia jawab masih sama dengan yang lain, gitu kan? Masih sama yang kayak dua itu. Dia masih bingung kenapa ngomong gitu, gitu kan? Kenapa ngomong gitu, Kak? Gitu kan? Nah, gue jawab, iya, berapa minimal gaji buat jadi suamimu? Dan dia menjawab, gaji bukan jadi patokan. Nah, gaji bukan jadi patokan berarti dia itu tidak terlalu berpacu ke gaji berapa, 5 juta, 10 juta, 20 juta per bulan. Yang penting mungkin dia tercukupi keluarganya, ya kan? Bisa makan, kalau pengen lagi jalan-jalan ya punya, mungkin itu sih. Jadi gaji bukan jadi patokan. Terus patokannya apa dong? Gak tau lah, bingung. Oke, kembali lagi, ini udah 3 nih, udah 3 gitu kan. Nah, di 3 ini masih belum ngasih nominal. Jadi jangan bingung ya. Jangankan kalian gitu kan, gua aja gitu ya, yang nanya masih bingung, gue kenapa gitu kan, kok nggak ada nominal yang dia inginkan. Harusnya kan punya target, punya ini, tapi ternyata dia tidak ada gitu kan. Nah, oke, next, lanjut. Nah, di sini sudah ada gitu kan, berapa gaji calon suami lo untuk nikahin lu gitu kan. Nah, dia menjawab, maksud lu sahabat lu, sambil ketawa gitu kan. Mungkin dia kaget kenapa gue tanya seperti itu gitu kan. Ya gue cuma jawab gitu kan, harus jawab gitu gue kan. Buat survei apa nih, kata dia. Mungkin dia udah tahu karena memang gue sering bikin chat prank gitu kan di beberapa TikTok, snack ataupun di YouTube gitu kan. Dia udah tahu. Akhirnya dia tidak kena dari kata-kata gue, dan dia tidak menjelaskan berapa ataupun kenapa ataupun apa. Dia tidak menjelaskan. Dia hanya bilang, kesambet apa lu, Ham? Tuh ya. Nah, lanjut. Di sini ada juga nih. Ini hal yang serupa gitu kan. Nah, gue tanya dong, berapa gaji buat calon suami lu nanti untuk jadi suami lu, ya kan? Nah, dia malah jawab, kesambet jin iprit mana lu, Ham? Ya mungkin kalau diartikan ke Indonesia, kesambet jin iprit dari mana lu, Ham? Dia bingung mungkin. Ya gue jawab lagi, jawab dong, kata gue kan. Nah, ini jawabannya, kata dia. Dia malah bilang ini jawabannya gitu. Kesambet jin iprit dari mana lu, Ham? Dia malah bertanya kembali, bukan ngasih jawaban gitu kan. Ya, gue bilang dong, bukan cek, gajinya berapa, maksudnya apa, kata dia gitu kan. Nah, berapa minimal gaji calon suami lu untuk jadi suami lu, kata gue. Gue tahu, Ham, lu mahasiswa akhir tapi nggak begini juga. Dia malah ngeledek gue gitu kan, balik ngeledek gue. Lu sebagai mahasiswa akhir nggak gini-gini juga gitu. Mungkin dia berpikirnya traveling ke yang lain gitu kan. Gue kalau udah lulus gitu kan mau langsung nikah gitu kan, terus nanya-nanya berapa gitu kan. Nah,
dia mungkin pikirannya karena lu langsung nikah ya katanya, mungkin gitu kan, tapi gue juga nggak tahu. Nah lu temen gue bukan seperti itu, gue masih panjang, gue masih punya cita-cita mungkin nanti lah untuk hal seperti itu. Tapi ini riset gue murni gitu kan, karena apa, riset ini menentukan para penonton nanti kedepannya harus seperti apa dan bagaimana cara mencari cewek yang soleh, baik dan soleha itu ya. Nah oke, next aja ya, mungkin dia udah tahu karena ini ada jawabannya. Kontennya lu katanya kan. Kata dia begitu, tapi ini riset gitu kan. Nah oke, lanjut next. Nah di sini ada, ini memang belum dibalas, dia malah bilang ini serius nanya, kata dia. Lah emang gue serius gitu kan, gue serius nanya gitu, tapi kenapa lu nggak serius untuk menjawab? Apakah nanti gue kalau serius sama lu nggak mau serius sama gue? Nah itu ya, itu guyonan lah ya, tapi ini sangat membingungkan gitu. Dia malah nanya lagi gitu kan. Ya gue juga gak tahu sih apa pikiran dia. Mungkin nanti kalau dia udah lihat video ini, dia akan oh ternyata paling gitu. Ya gak? Nah lanjut nih ya, next. Di sini ada, ini agak panjang nih, soalnya ini orang gitu kan, penjelasannya memang panjang. Nah gue tanya langsung dong ke inti, berapa gaji buat calon suami lu untuk nikahin lu gitu kan. Nah dia menjawab seperti ini, apa sih, gak ngerti. Oke lah, pertama itu gak ngerti. Gue bilang jawab. Dia bilang kan yang ngegaji suami bukan saya, kata dia seperti itu. Nah tapi gue tanya, iya, untuk nikahin kamu berapa minimal gajinya? Oh minimal, kata dia kan. Dia bilang 1 juta. Tadinya gue kaget, tadinya gue shock gitu. Wah 1 juta, yang bener aja lu. Ya gak? Bayangin 1 juta, gue biaya kuliah aja sebulan bisa lebih dari segitu. Belum makan, belum buat nongkrong, belum buat makan. Tapi dia bilang 1 juta, gue kaget tadinya. Tapi ya kan, wah gue kaget dong. Wah yakin cukup tuh, ya kan, kata gue seperti itu. Cukup, kata dia. Wadidaw, gimana memanagenya, kata gue itu kan. Bingung dong gue memanage duit 1 juta untuk 1 bulan di rumah tangga gitu, yang gajinya 4 juta, 3 juta, ya kan, 5 juta, itu aja masih kurang. Ini 1 juta, bagaimana memanage? Dia menjawab kan minimal, ya kan, yang berarti balik lagi ke suami harus ngerti kalau istri bilang cukup. Sebenarnya gue nggak ngerti gitu kan apa dari perkataan dia, makanya ini banyak pertanyaan dari gue, apa gitu kan, ngerti gimana gitu kan. Ya dia menjawab akhirnya, ya pelajari dulu be, sampai sekarang gitu kan, dari pagi sampai malam ini gitu kan, gue nggak ngerti apa maksud dia, bingung. Mungkin kalau lu semua punya jawaban ya sok kasih di kolom komentar apa jawaban. Gue berpikir, ini cewek berarti ya nggak tahu gitu kan. Gue masih bingung pemikiran dia itu seperti apa. Gue minta penjelasan, gue nggak dikasih. Tapi gitu kan, tapi mungkin itu persepsi dia, karena persepsi orang gitu kan berbeda beda. Dari beberapa yang tadi udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke lah, yang ke-6 ini dia ngasih nominal, tapi tidak
wajar kalau menurut gue nominalnya itu. Ya, oke lah, gak usah dipikirin. Kalau dipikirin terus ini video nggak akan beres-beres. Bener nggak? Lanjut nih ya. Dari semua cewek tidak mengasih nominal yang memang besar, apalagi yang lainnya belum mengasih nominal gitu kan. Nah lanjut next. Nah sini gue tanya langsung gitu kan, berapa gaji buat calon suami lu untuk nikahin lu? Sama seperti yang lain, dia kaget mungkin ya, dengan tanda tanyanya, mungkin dia bingung gitu kan. Nah gue jawab lagi, berapa minimal gaji calon suamimu untuk jadi suamimu? Kata dia, gimana? Jawab, kata gue. Dia malah kasih nominal 1,000,000,000,000,000,000. Entah itu jadi berapa. Yang gue bingungin, gaji karyawan mana atau pengusaha mana yang dalam jangka waktu sebulan dapat segitu? Oke, 1 triliun, 100 triliun itu ada lah, udah nggak aneh gitu. Tapi ini berapa gitu? Gue juga nggak tahu. Lu yang ngejawab, tolonglah kasih pengertian ke cowoknya. Lu mungkin kan seperti itu. Karena cowok itu butuh dorongan juga dari lu, gitu kan. Nah, dia sampai PN, ya PN-nya pun seperti itu. Jadi seperti ini nih. Siji nol 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 nol. Nah, seperti itu. Jadi gue juga bingung gitu kan. Apa yang harus dilakukan dengan jawaban dia? Ini pertama kali ngasih nominal. Nominalnya itu entah itu berapa. Coba dong, ini nolnya itu banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak lah intinya. Gue bingung hitungnya ini. Tapi oke lah, kita lanjutkan lagi next ke yang lain. Next ya. Oke, setelah ini ada lagi, ini namanya Pia. Nah, gue tanya, tetap dia masih kebingungan, kata dia. Mungkin dia bingung. Ya oke lah, gue jelaskan lagi. Ini dengan kaget, gitu kan? Gue kaget gitu kan. Jawaban dia itu 80 juta. 80 juta. 80 juta. Wow banget gitu. 80 juta. Yang penghasilannya 20, 30 juta. Itu aja udah wow, apalagi 80 juta. Tapi gue yakin sih, kalau lu tetap masih pengen cari cowok yang gajinya 80 juta, janganlah. Kasihan gitu. Ya, kasihan. Nanti yang mau sama lu nanti jangan jadi nggak mau gitu. Tolonglah, jangan. Oke? Ini ya. Gue kaget gitu kan. Gede banget, buat apa itu gitu kan. Tapi oke lah, next, lanjut lagi. Gue tanya langsung nih ya. Ini terakhir nih ya. Ini terakhir dari berapa tadi teh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari 11 orang. Dari 11 orang. Gue tanya, berapa gaji calon suami lu untuk nikahin lu? Maksudnya buat apaan, kata dia. WKWK ngakak gue, buat apaan? Tapi dia menjawab, 10 juta per bulan lu menyalon, kata dia. Dia bilang ke gue kayak gitu. Emang lu itu tempatnya jadi caleg gitu? Gue mau nyalon jadi caleg aja dah, daripada jadi calon suami lu. Tapi gini ya, itu ya. Tapi gue diguyonin lagi gitu kan. Gue tanya balik lagi, dia malah ngasih jawaban seperti ini, berapapun itu yang penting berkah segala-galanya. Dia ngasih jawaban 10 juta tadinya,
Tapi jawaban kedua, berapapun itu, yang penting berkah segala-galanya. Ya kan? Ya udah gue daftar, kata gue. Dengan santainya dia menjawab lagi, khusus good looking. Khusus good looking. Wow, kaget dong gua, ya kan. Gua yang gak good looking ini gitu kan, gue up dah gitu kan. Gue gak jadi dah sama lu gitu kan. Soalnya gue pengen cari yang apa, yang nerima gue apa adanya gitu. Nah, dia seperti itu. Mungkin yang gak good looking minimal 10 juta lah gajinya. Tapi yang good looking berapapun, entah, tapi ya nggak tahu ya. Mungkin lu yang nonton gitu kan, yang lu yang ngasih jawaban ini, sok komen apa maksud lu gitu. Gitu ya. Nah, ini beberapa riset, dari beberapa riset pengembangan gue. Dari 11 orang, hanya 3 orang yang menjawab nominal. Hanya 3 orang. 1, 2, 3. Hanya 3 orang. Nah, di 3 orang ini gitu kan, berarti itu kisaran 75%. Berarti sudah jelas, dari 11 orang itu 7 orangnya tidak terlalu berpaku atau berpacu ke nominal. Itu ya. Jadi sudah jelas itu kisaran 75%. Jadi para cowok atau yang pengen mau serius, oke lah gitu kan. Uang itu tidak berpacu kepada uang, tapi semuanya itu memerlukan uang. Di dunia ini uang. Tapi ingat, jangan lupa untuk beribadah. Tetap kita harus seimbang dunia dan akhirat. Nah, mungkin sekian dari saya. Riset gua berarti sudah membuktikan bahwasanya tidak semua wanita itu berpatokan ke uang. Terima kasih. Jangan lupa untuk menonton video-video lainnya. Semua video nanti gue masukkan ke deskripsi, dan juga nanti beberapa video kayak di snack di TikTok atau IG gue nanti di situ. Jangan lupa untuk mengikuti gue terus supaya lu nggak ketinggalan apa yang gue sampaikan, karena apa yang gue sampaikan ini sangat tidak penting. Tapi kalau menurut lo penting, ya itu syukur, alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.